Hanya orang-orang yang dewasa yang bisa sampai kepada tujuan. Karena ngerti banget bahwa ada proses yang harus dilalui. Ada harga yang harus dibayar. Dan orang dewasa tahu, there is no such thing, skip the process. Hanya orang-orang dewasa yang tahu bahwa proses itu nggak boleh di skip. Proses itu nggak boleh dilalui. Hanya orang-orang yang dewasa yang tahu sesuatu yang instan itu tidak baik. Apa kabar semua? Ada dalam keadaan yang baik? Amin. Amin, lemes ya. Amin. Amin. Ya, rasanya cepat sekali ya. Ini sudah hampir tiba di akhir tahun 2025. Apa tandanya? Tandanya udah banyak pohon Natal yang dipasang. Udah banyak hiasan-hiasan Natal yang dijual ya. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun. Saya berdoa biarlah dari hati kita terus mengalir rasa syukur ya. Gratitude, rasa syukur. Karena kalau bukan karena Tuhan kita nggak akan bisa ada sampai hari ini. Amin. Siapa yang setuju sama saya? Kalau bukan karena Tuhan kayaknya kita nggak bisa deh ngelewatin sampai hari ini. Rasa syukur itu sangatlah penting ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya yang mengalir adalah kehidupan yang mengucap syukur. Penuh damai sejahtera. Karena kita ingat beberapa waktu lalu kita banyak belajar tentang hati ya. Dari hati ini keluar aliran-aliran kehidupan. Kualitas hati kita mempengaruhi kualitas berpikir kita. Kalau kita ketemu sama orang-orang yang hatinya penuh ucapan syukur itu rasanya beda ya. Walaupun hidupnya masih penuh dengan tantangan, masalah, lagi tidak baik-baik saja. Namun karena rasa syukur itu yang dialirkan orang itu adalah damai sejahtera. Kalau aku ketemu kamu kok kayaknya rasanya kok damai ya. Kok kayaknya hidupku jadi lebih enteng gitu kalau habis ngobrol sama kamu. Itu orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur. Sebaliknya, kalau kita ketemu sama orang yang hatinya mungkin kurang mengucap syukur, ada apa yang keluar dari kehidupan pasti kekhawatiran, putus asa, keluhan, komplain, ketidakpuasan. Karena itu mengalir dari hati kita, keluar melalui kehidupan kita, keluar melalui ucapan-ucapan kita. Kok rasanya capek ya kalau ketemu orang ini? Mungkin ada yang ngomong gitu ya. Kok kayaknya capek banget loh ketemu sama orang ini, orang itu. Energiku berasa terkuras gitu ya. Ya, jadi pilihlah menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur. Amin. Kalau target, impian, atau doa saudara tahun ini sudah dijawab oleh Tuhan, mengucap syukurlah. Tuhan luar biasa. Tapi kalau saudara masih menantikannya, tetaplah mengucap
syukur. Karena kalau belum indah berarti belum waktunya Tuhan. Amin. Kalau belum indah berarti belum waktunya Tuhan. Jadi pasti waktunya Tuhan itu pasti akan datang. Amin. Kalau kata Bapak Paulus di 1 Tesalonika 5 ayat 18, ini saya belum masuk khotbah ya, masih intro ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Allah menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nggak hanya dalam keadaan baik-baik aja semuanya, namun juga di dalam keadaan yang sebaliknya. Jangan lupa mengucap syukur. Coba ingatin sebelah kanan atau kiri saudara, depan, belakang saudara. Hey, jangan lupa mengucap syukur ya. Ya. Oke. Kita melanjutkan seri pembelajaran kita di bulan November, yaitu discipleship atau pemuridan. Discipling the generation atau discipling generation atau generasi yang memuridkan. Statement Pastor Daniel di awal gembala kita, GKS Balikpapan adalah gereja yang memuridkan. GKS Balikpapan adalah gereja yang memuridkan. Pemuritan itu adalah polanya Tuhan Yesus sendiri. Kita meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus polanya adalah pemuritan. Cara Tuhan Yesus untuk membawa seseorang masuk ke dalam tujuan hidupnya adalah melalui pemuridan. Legacy yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus di bumi adalah nilai-nilai dan prinsip kebenaran melalui apa? Melalui pola pemuritan atau melalui proses pemuritan. Semuanya itu dimulai dari pemuritan. Ini yang diajarkan oleh Yesus dan dicontohkan, dilakukan langsung oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus kita tahu adalah raja yang turun ke dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Amin. Dan ini yang Yesus inginkan juga untuk kita lakukan, melayani. Namun Yesus mengajarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebenaran untuk kita bisa melayani, yaitu melalui proses pemuritan. Jadi gak ujuk-ujuk datang ke gereja langsung daftar mau melayani. Kak, aku mau daftar dong pelayanan di singer, di stage. Di GKS Balikpapan tidak seperti itu. Kita harus masuk ke dalam proses yang namanya pemuritan atau discipleship. Karena kami percaya pelayanan yang sejati adalah lahir dari proses pemuritan. Pelayanan yang sejati adalah lahir dari proses pemuritan. Jadi dimuridkan dulu, barulah pelayanan itu keluar dari kehidupan kita. Gak kebalik ya, melayani dulu baru masuk ke dalam proses pemuritan. No, justru pelayanan kita lahir karena kita dimuridkan. Amin. Sama seperti pelayanan-pelayanan yang lahir dari murid-muridnya Yesus. Karena mereka yang 11 orang itu ya, yang satu orang hatinya belok dan mengkhianati Tuhan. Pelayanan-pelayanan mereka, murid-murid Kristus, lahir sebelumnya karena dimuridkan oleh Yesus sendiri. Jadi sebelum pelayanan-pelayanan dahsyat itu keluar dari murid-muridnya Kristus, first mereka dimuridkan dulu. Pemuritan bukan kehadiran saudara seminggu sekali di gereja setiap hari Minggu. Karena pemuritan itu adalah proses. Pemuritan itu adalah kehidupan. It's a way of life, bukan sekedar program. Pemuritan adalah hubungan. Pemuridan adalah proses seumur hidup. A lifetime process. Untuk apa tujuannya? Untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus.
Tujuan dari pemuritan adalah supaya kita semua boleh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Karena itu yang Tuhan Yesus inginkan. Amin. Dan semuanya bermula dengan keputusan saudara dan saya. Apakah kita mau untuk masuk ke dalam proses pemuritan? Saya ada sampai hari ini karena dulu pada saat saya baru lahir ada kakak-kakak rohani saya yang memutuskan untuk memberikan hidupnya untuk memuridkan saya. Menanamkan benih kehidupan dalam hidup saya. Membangun nilai dan membangun pondasi kebenaran yang kuat di dalam hidup saya. Wanita-wanita yang luar biasa. Saya masih ingat dan saya gak akan pernah lupa apa yang mereka lakukan kepada saya. Kalau saya bisa sebut namanya Ci Selvi dan Ci Ica. Saya masih bangun hubungan sampai pada hari ini. Mereka adalah orang-orang yang membangun jembatan dalam hidup saya. Dan saya yang saat itu memutuskan juga untuk mau dimuridkan. Walaupun mereka udah berupaya segenap hati dan segenap hidupnya untuk memuridkan saya. Tapi kalau saya tidak mau memutuskan untuk dimuridkan, semuanya sia-sia, gak akan bisa. Ada saling ya, antara pemurid dan murid. Dua-duanya memutuskan untuk memuridkan dan dimuridkan. Saudara dan saya pasti tahu bahwa Tuhan punya tujuan yang luar biasa di dalam hidup kita semua, amin. Kenapa sih kita ada di dunia ini? Dan untuk menggenapi tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita, Tuhan punya rancangan bagi kita. That grand design yang Pastor Daniel sempat sampaikan di awal minggu. Nah, mau tahu gak sih hobinya Bapak kita itu apa? Hobinya Tuhan kita itu apa? Adalah menyempurnakan rancangannya bagi saudara dan saya. Dia akan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, menyempurnakan segala sesuatunya. Menyempurnakan rancangannya di dalam hidup saudara dan saya. Kita baca Roma 8 ayat 28. Saya mau baca dari versi TSI ya. Mungkin ini adalah ayat favorit banyak orang termasuk saya. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah Dia pilih sesuai dengan rencananya. Luar biasa gak hidup kita ini? Kita ini orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah ditetapkan dengan rancangan yang luar biasa oleh Tuhan. Tuhan udah bikin rancangan luar biasa loh. Jadi jangan anggap sepele hidup saudara dan saya. Di dalam hidup saudara ada sesuatu yang sedang Tuhan titipkan. Tujuan yang Tuhan titipkan. Ya. Nah, sama seperti murid-murid Yesus yang dipanggil untuk mengikutinya, karena Tuhan punya tujuan dalam diri masing-masing murid tersebut. Dan Yesus memuridkan mereka sebelum pelayanan yang dahsyat itu, yang kita banyak baca di Alkitab, lahir dari kehidupan mereka. Sebelum pelayanan yang dahsyat itu keluar, sebelumnya ada proses yang namanya pemuritan. Jembatan untuk kita sampai kepada tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah pemuridan. Jembatannya untuk kita boleh sampai kepada tujuannya Tuhan adalah pemuritan. Jembatan untuk kita semua boleh melayani Tuhan adalah pemuritan. Jembatannya namanya pemuritan. Di GKS Balikpapan, proses pemuritan itu ada di, yang menjadi judul khotbah pagi ini adalah home. Judul khotbah pagi hari ini adalah home.
House of Maturity and Evangelism. Kalau ada yang belum tahu kepanjangan dari home, ya ini ya, House of Maturity and Evangelism. Home adalah komsel di GKS Balikpapan. Saya berdoa kita semua sudah ada di dalam home. Amin. Home adalah rumah rohani. Tempat kita diproses untuk bertumbuh secara dewasa rohani. Dan kita dilatih untuk dapat memenuhi amanat agung. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga menitipkan kepada saudara dan saya amanat agung. Jangan kita lupa itu. Yaitu untuk memberitakan Injil keselamatan. Di home inilah semua proses itu boleh terjadi. Tujuan home adalah kedewasaan rohani. Karena hanya orang-orang yang dewasa saja yang dapat mengerti dan dapat masuk ke dalam panggilan Tuhan. Hanya orang-orang yang dewasa saja yang dapat mengerti dan akhirnya masuk ke dalam panggilan dan tujuannya Tuhan. Kemarin saya sedang duduk ngopi di salah satu gerai donat di mall ini. Para orang dewasa bisa mengantri rapi ya untuk memesan donat dan minuman. Dan diantaranya ada anak-anak kecil, anak-anak kecil yang cranky ya, yang udah gelisah gitu, nggak betah sama antrian. Lari sana, lari sini, ada yang nangis karena nggak sabar antrinya panjang. Kemarin tuh memang panjang banget, mengular panjang. Kayaknya karena ada promo ya. Dan ada anak-anak yang terdistract dengan hal-hal dengan sekitarnya. Anak-anak kecil gak sabar banget pengen makan donat. Apalagi melihat display donat yang luar biasa menggoda. Orang dewasa mengerti untuk mendapatkan donat itu ada proses yang harus dilalui. Harus ngantri, termasuk harus ada harga yang harus dibayar. Hanya orang dewasa yang mengerti itu. Anak kecil yang dia tahu, dia pengen cepet-cepet dapat donat itu. Apalagi ngelihat display donat yang menggiurkan itu. Tapi orang dewasa tahu ada prosesnya. Gak bisa langsung comot ngambil. Ada prosesnya dan ada harga yang harus dibayar. Hanya orang-orang yang dewasa yang bisa sampai kepada tujuan. Karena ngerti banget bahwa ada proses yang harus dilalui. Ada harga yang harus dibayar. Dan orang dewasa tahu. There is no such thing, skip the process. Hanya orang-orang dewasa yang tahu bahwa proses itu nggak boleh di skip. Proses itu nggak boleh dilalui. Hanya orang-orang yang dewasa yang tahu sesuatu yang instan itu tidak baik. Amin. Nah, melalui home, setiap anggota akan dimuridkan. Diterima apa adanya. Dan dengan pimpinan Roh Kudus diperlengkapi dengan nilai-nilai dan kebenaran firman Tuhan. Dilatih untuk kemudian boleh melayani. Dilatih kemudian untuk akhirnya bisa memuridkan kembali. Dilatih untuk dipersiapkan untuk melakukan yang namanya amanat agung. Semua proses itu di GKS Balikpapan ada di home. Tujuannya supaya kita semua bisa mengalami transformasi hidup, perubahan hidup yang akhirnya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Kita semua semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita semua semakin hari menggenapi rencana Tuhan. Kita semua semakin hari menyenangkan
Tuhan. Amin. Nah, di dalam home itu kita ngapain aja sih? Ya, boleh ya saya ngulang dikit, mungkin udah pada tahu. Saya cuma mengelaborate, menekankan. Seperti yang telah Pastor Daniel bagikan di minggu pertama di awal bulan ini, izinkan saya mengulangnya sedikit. Yang kita lakukan di home adalah sesuai dengan pola pemuritan gereja mula-mula. Itu yang kita lakukan di home. Sesuai dengan pola pemuritan gereja mula-mula. Yang ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 42. Saya bacakan dari versi terjemahan sederhana Indonesia. Lalu mereka yang dengan senang hati menerima ajaran Petrus itu dibaptis dan pada hari itu jumlah orang percaya bertambah kira-kira 3.000 orang. Ayat 42, mereka rajin mempelajari pengajaran para rasul dan sering berkumpul dalam persekutuan, berdoa bersama, makan bersama, serta melakukan perjamuan kudus. Sama ya apa yang kita lakukan di home. Jadi yang pertama, yang ada di dalam home itu yang pertama, ada pengajaran. Di home ada value-value dan dasar atau pondasi yang dibangun atas dasar firman Tuhan. Di dalam home harus ada firman Tuhan. Dalam pemuritan harus ada firman Tuhan yang dilepaskan, yang dibagikan di dalamnya. Harus ada benih firman Tuhan yang diberikan. Kalau tidak ada firman Tuhan yang dibicarakan, bukan pemuritan namanya. Tapi hanya ngobrol-ngobrol saja. Ngumpul-ngumpul aja, ngopi-ngopi aja. Ngobrol, ngumpul, ngopi gak apa-apa. Boleh banget. Tapi pastikan ada kebenaran firman Tuhan yang dilepaskan di dalamnya. Ada Yesus Kristus yang dibicarakan di dalamnya. Ada kehidupan yang dibangun di atas fondasi firman Tuhan. Di home sesekali kita bisa fellowship ya, gak apa-apa. Tapi jangan fellowship mulu. Jangan fellowship terus. Sampai lupa bahwa ada pengajaran yang harus ada di dalam home. Karena esensi dari pemuritan adalah kebenaran firman Tuhan. Esensinya di dalam pemuritan. Esensinya home itu adalah kebenaran firman Tuhan. Itu gak boleh di skip. Seperti apa yang dilakukan Yesus pada saat Yesus memuridkan. Yesus selalu berkata tentang firman kepada murid-muridnya. Firman Tuhan yang dilepaskan dalam pemuritan itulah yang mengubahkan hidup dan akhirnya melahirkan pelayanan yang dahsyat itu dari murid-murid Yesus. Pesan nih buat kakak-kakak di Starji. Pola gereja mula-mula never gets old. Ya, pola gereja mula-mula itu nggak pernah basi. Jadi jangan kita hanya mengejar relevan dengan anak muda, relevan dengan youth, tapi kita membiarkan adanya penurunan standar firman Tuhan. Apa yang Yesus sudah bangun dan Yesus sudah ajarkan melalui murid-muridnya, itu yang paling tepat untuk kita memuridkan. Itu adalah pola pemuritan yang paling tepat yang bisa kita lakukan untuk membangun anak-anak muda. Relevan? Boleh. Kita diberikan kreativitas untuk bisa relevan dengan generasi sekarang. Tapi firman Tuhan harus tetap menjadi pondasi di dalam segala hal yang kita lakukan. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, apa sih yang dilakukan di home? Berkumpul dalam persekutuan. Yang kedua itu berkumpul dalam persekutuan. Saya enggak menampilkan poin-poin di sini ya. Jadi kalau mau catat silahkan dan saya sarankan untuk dicatat. Berkumpul dalam persekutuan di home itu terhubung satu sama lain. Saling mendukung, saling membangun kehidupan satu sama lain. Dalam proses pemuritan enggak bisa dilakukan sendirian.
Pemuritan itu ada hubungan. Pemuritan itu ada interaksi satu sama lain. Kalau kita mengisolasi diri, tidak akan terjadi yang namanya proses pemuritan. Dalam home, di dalam home, selain saling mendukung, selain saling membangun satu sama lain, terjadi juga yang namanya saling menajamkan dan saling mendewasakan. Ini biasanya proses ini yang paling nggak disukai. Proses ini yang biasanya bikin kita terkaget-kaget gitu ya. Proses ini biasanya yang membuat kita akhirnya, udahlah, saya nggak mau terlibat dalam hal-hal seperti ini di dalam komunitas. Padahal firman Tuhan sudah mengingatkan kita di Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kalau dari versi TSI, seperti besi diasah dengan besi agar menjadi tajam. Demikianlah sesama kawan saling mengasah agar apa? Agar semakin baik. Proses penajaman, proses pendewasaan tujuannya adalah supaya kita semakin baik. Justru dalam proses penajaman itu, kita bisa semakin lebih dewasa. Dan proses penajaman, proses pendewasaan untuk semakin baik, kita nggak bisa sendirian. Ya nggak ada yang ngasah, ya. Nggak ada yang najemin. Kita nggak bisa sendirian. Harus ada sesama kita, harus ada teman kita, harus ada komunitas kita yang menajamkan kita, yang mendewasakan kita. Kehadiran saudara-saudara rohani kita justru akan memproses kita menjadi semakin dewasa secara rohani. Amin. Seperti Yesus bilang, seperti Tuhan bilang. Di Kejadian 2 ayat 18, saya baca dari versi BIMK ya. Bahasa Indonesia masa kini. Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Ayat ini biasanya kita tahu untuk pasangan hidup ya. Tapi sebenarnya maknanya lebih luas daripada itu. Bahwa kita manusia punya keterbatasan. Kita butuh orang lain di sekitar kita untuk menolong kita supaya kita bisa bertumbuh. Supaya kita bisa lebih lagi dewasa. Supaya kita bisa lebih tajam. Kita tidak bisa sendirian. Nah, di dalam proses penajaman dan pendewasaan di home ini, kita harus siap sama yang namanya tension, benturan, gesekan, pokoknya segala sesuatu yang gak enak. Yang pastinya sebagai manusia yang punya perasaan akan merasakan kecewa, sakit hati, kesel, mangkel, gondok kalau kata orang Balikpapan. Hal ini biasa terjadi. Tinggal bagaimana kita melihat semua ini adalah bagian dari proses penajaman dan pendewasaan. Jadi jangan biarkan perasaan-perasaan itu, kecewa, benci, kesel, gondok, menguasai hati kita. Dan akhirnya hidup ini dipimpin sama perasaan. Padahal seharusnya hidup ini dipimpin oleh keputusan. Seharusnya hidup ini dipimpin oleh Roh Kudus, bukan perasaan kita. Perasaan valid, oke. Setelah, aduh sakit juga ya, aduh aku diginiin, kecewa. Tapi jangan izinkan perasaan itu mengunci hati kita. Sampai akhirnya benci, kecewa, marah, menguasai hati kita. Kalau kita membiarkan diri dipimpin oleh perasaan-perasaan tadi,
Akhirnya kita bisa jadi orang yang untouchable. Orang yang untouchable susah untuk diberi nasihat. Orang yang untouchable susah untuk dinasehati. Don't touch me, don't touch my life. Jadi susah untuk dimuridkan. Self-righteousnya besar. Merasa paling benar, orang lain salah. Jangan biarkan perasaan-perasaan itu mengunci hati kita dan jangan biarkan kita menjadi orang-orang yang untouchable. Jadilah murid-murid yang hidupnya, hatinya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kata Pastor Leo, kalau dikecewain, dibuat kesel, kayak minum obat pahit, udah telan aja. Glek, selesai. Sambil dalam hati ngomong sama diri sendiri, ini proses penajaman dan pendewasaanku. Jangan dirasa-rasain, jangan direnung-renungkan. Istilahnya kalau lagi minum obat, jangan dikumur-kumur itu obat pahit. Makin kerasa pahit, udah glek, telan. Jangan dipikir-pikir terus. Karena jadinya bakal makin sakit. Makin menjadi-jadi itu rasa kalau kita pikirin terus, kita renung-renung terus, kita runut-runut. Sudah telan saja. Dan serahin semua sama Tuhan. Habis itu apa? Lupakan. Biar Roh Kudus yang mengerjakan pendewasaan itu di dalam diri saudara dan saya. Kita belajar bahwa pil pahit, obat pahit itu justru bagus untuk kedewasaan kita, amin. Gak gampang, iya pasti gak gampang. Minum sesuatu yang pahit itu emang gak enak. Tapi kalau langsung telan kan langsung selesai. Dan kita gak perlu ngerasa-rasain lagi. Di home, kita diajarkan untuk saling mengasihi. Mempraktekkan yang namanya kasih itu. Mempraktekkan yang namanya memaafkan itu. Pastor Daniel di awal bilang, bukan tentang cocok-cocokan ya, tapi tentang keputusan untuk mengasihi. Kalau cocok itu botol sama tutup botol, itu cocok. Tapi kalau manusia sama manusia saling menajamkan dan saling mendewasakan. Kita belajar melihat orang yang membuat kita kecewa, yang bikin kita kesel itu adalah orang yang juga sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sama seperti Yesus mengasihi kita. Sebagaimana kita spesial di mata Tuhan, begitupun orang yang bergesekan dengan kita. Dia juga spesial di mata Tuhan. Sebagaimana kita disebut biji matanya Tuhan, kesayangannya Tuhan, begitu pun juga orang itu yang bikin kita kesel, dia pun biji matanya Tuhan. Dia pun kesayangannya Tuhan. Saudara, mohon maaf, dia pun disayang banget sama Tuhan. Jadi keputusan kita adalah mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Amin. Roma 12 ayat 9 sampai 10 versi terjemahan sederhana Indonesia. Janganlah kamu hanya berpura-pura mengasihi orang lain, tetapi kasihilah dengan tulus. Lakukanlah hanya yang baik dan bencilah semua jenis kejahatan. Sebagai saudara-saudari seiman yang sudah bersatu dengan Kristus, hendaklah kamu semua saling mengasihi dengan apa? Dengan sepenuh hati. Juga hendaklah kamu berusaha menghormati semua saudara seiman melebihi diri sendiri. Ini Yesus banget ini. Ini Yesus banget. Kalau mau kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, mengasihilah sama seperti Yesus mengasihi. Menghormatilah sama seperti Yesus. Amin. Dengan begini kita semakin bertumbuh dalam proses pemuritan, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga apa? Di home itu kita ngapain?
berdoa bersama. Ada doa di dalamnya. Dalam home ada kehidupan doa. Di dalam home kita doa bareng. Kita saling mendoakan. Kita saling mendukung di dalam doa. Mendukung satu sama lain di dalam doa. Rasanya ya kalau kita lagi menghadapi sesuatu. Kalau ada orang yang bilang aku berdoa ya buat kamu, itu kekuatan banget. Walaupun gak tahu dia doa atau enggak gitu ya. Tapi dengar begitu, ada semangat yang tumbuh di dalam hati kita bahwa aku gak sendirian. Ada orang di sebelahku yang mendoakan aku. Ada komunitas, ada homeku yang mendukungku, yang berdoa buat aku. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Yang keempat di dalam home apa? Ini pasti yang paling disenangi, yaitu makan bareng, ya. Ada perjamuan di dalamnya. Karena kalau Yesus ajarkan, pemuridan yang efektif seperti yang Yesus contohkan adalah di meja makan. Ya. Kalau lagi kesel, biasanya kalau sudah diisi perutnya, kampung tengah, hati lebih damai. Lebih tenang, lebih aman. Jadi pemuridan itu bisa lebih efektif masuk. Beda kalau lagi lapar. Emosi bisa double, udah lagi marah, lapar pula. Dimuridkan lagi, aduh gak masuk itu ya. Jadi di dalam home kita makan bareng, kita makan sama-sama. Sama seperti Yesus contohkan. Kesimpulannya, home adalah proses pemuridan yang dilakukan bagi kita yang tertanam di GKS Balikpapan. Yang memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Yang memutuskan untuk tertanam di dalam gereja ini. Di dalam rumah rohani ini. Yang memutuskan untuk menjadi bagian dari keluarga rohani ini. Yang memutuskan untuk masuk ke dalam proses untuk bertumbuh dewasa secara rohani. Yang memutuskan untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yang memutuskan untuk dilatih untuk kemudian menjadi pemurid. Dan yang memutuskan untuk memenuhi amanat agung Yesus Kristus. Jadi saudara, pemuridan adalah keputusan. Sesuatu yang gak bisa dipaksa. Yesus sendiri memberikan kita pilihan. Yesus sendiri tidak bisa memaksa. Apalagi kakak-kakak rohani saudara. Apalagi pemurid-pemurid saudara. Apalagi home leader saudara. Semua adalah keputusan saudara dan saya untuk tinggal di dalam proses pemuritan. Kemarin di corporate prayer saat berdoa kami menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan atas keluarga rohani dan rumah rohani yang Tuhan berikan kepada setiap kami, para builders. Pada saat kami sebutkan, kami mengucap syukur buat keluarga rohani, kami mengucap syukur buat rumah rohani yang Tuhan berikan. Itu rasanya, Tuhan terima kasih buat keluarga rohani ini. Tuhan terima kasih buat rumah rohani ini. Saya ingin menampilkan sebuah foto lama. Ini lama ya, lama banget. Ya. Foto ini adalah sekitar tahun 2011. Jadi 14 tahun yang lalu. Maaf, kualitasnya nggak bagus. Karena 14 tahun yang lalu saya nggak berencana untuk menampilkan di sini. Ya. Ini kondisinya baru pulang kantor, jemput anak-anak dari daycare. Anak-anak saya waktu itu masih kecil dan si
Si ibu ini yang saya ingat itu lagi dalam keadaan kondisi yang lelah fisik, mental, dan spiritual. Saat itu kami belum bergereja lokal. Saat itu kami gak punya keluarga rohani. Jadi kehidupan kami ya mengurus anak, bekerja, pulang jemput anak-anak, urus rumah, urus anak. Begitu setiap hari. Semua kami lakukan berdua. Saat beberapa waktu lalu foto ini muncul pop up di album OneDrive saya di handphone, seketika ada perasaan yang remuk di dalam hati saya. Dalam hati saya ngomong, I wish to my younger self. That day, I wish kami sudah punya gereja lokal. Saat itu, I wish saya sudah punya keluarga rohani. Saat itu, I wish saya sudah punya home. Bahkan I wish saya sudah melayani. Maybe life will be much easier to bear. Mungkin beban kehidupan akan lebih ringan dijalani. Karena ada support system. I wish to my younger self, saya sudah ada di GKS Balikpapan. I just wish saya punya keluarga rohani yang bisa mengingatkan saya, yang bisa mendoakan. I just wish saya sudah punya bagian di dalam rumah ini. I wish Jumat ada home, jadi bisa sharing beban dan tantangan, disupport dalam doa, didewasakan dalam firman Tuhan, dikuatkan, dikoreksi, dikasih tahu value-value yang benar. Value-value terutama dalam hal marriage. Karena saat itu, wow, kami sering berantem. I wish saat itu kami tidak sendirian. I wish setiap Sabtu bisa corporate prayer, doa bareng di sini. Karena yang saya alami sekarang, corporate prayer itu help me a lot. Sangat-sangat membantu saya. Refreshes me. Menyegarkan saya. Dan I wish setiap minggu ada rumah rohani. Di mana kami bisa datang beribadah bersama-sama dengan keluarga rohani. Melayani Tuhan bersama-sama. I wish to my younger self, I have this all. Saat itu kami gak punya. I wish we have Ciuli dan Pastor Daniel saat itu. Life will be much easier to bear. Saudara, jika saat ini saudara sudah punya semua itu, sudah memiliki semua itu, don't take it for granted. Jangan anggap sepi semua itu. Mengucap syukurlah dan setialah di dalamnya. Tuhan memberikan kita keluarga rohani. Tuhan kasih kita rumah rohani karena Tuhan itu sayang banget sama saudara. Karena Tuhan itu sayang banget sama saya. Sehingga dia memberikan saya keluarga rohani. Dia memberikan kita rumah rohani. Keluarga dan rumah rohani adalah safety net-nya kita. Bentuk coveringnya Tuhan bagi hidup kita. Melalui orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita, di dalam hidup kita. Untuk support kita. Dan mungkin supportnya bukan dalam bentuk sesuatu yang enak-enak aja. Tetapi bentuknya juga mengasah kita, menajamkan kita. Supaya apa?
kita semakin dewasa, semakin sempurna di dalam Tuhan. So, buat yang sudah punya semua itu, beda dengan ibu yang ada di balik gambar ini, mengucap syukurlah. And then don't take it for granted. Jangan anggap home dan keluarga rohani itu sesuatu yang biasa-biasa aja. Itu adalah bentuk kasihnya Tuhan. Itu adalah bentuk perlindungan Tuhan buat kita. Itu adalah cara Tuhan mau bilang sama kita, I care about your life. I love you. Makanya Tuhan kasih keluarga rohani. Tuhan kasih rumah rohani. Setialah di dalamnya. Taat. Ciri seorang murid sejati adalah obey. Mereka punya value ketaatan yang luar biasa. Kalau home leader atau pemurid saudara atau siapapun yang Tuhan taruh dalam hidup saudara, mengkoreksi saudara, ambil itu sebagai proses pendewasaan dari Tuhan. Bukan untuk menghakimi kehidupan kita. Bukan untuk menerang pribadi kita. Tapi karena Tuhan begitu sayang sama kita, sehingga Dia mau semakin hari semakin menyempurnakan rencananya di dalam hidup kita. Karena kita tahu Tuhan punya tujuan yang sangat besar di dalam hidup saudara dan saya. Amin.